Nama saya Rizal Binti, mahasiswa semester 4 Prodi Informatik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas 1 algoritma dan pemrograman. Pada tugas 1 ini ada 2 soal. Pertama adalah membuat rangkuman, dan soal kedua yang akan saya bahas adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode berdasarkan kasus. Kasusnya adalah ada perusahaan yang punya 3 golongan karyawan. Ini masing-masing karyawan punya gaji yang berbeda. Setiap karyawan itu lembur, mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti jam lemburnya, lembur 1 jam akan mendapatkan gaji tambahan 30% dari gaji pokok. Gaji pokok ini dapatnya dari sini. Ini sudah saya buat algoritmanya dalam bentuk pseudocode. Dimulai lalu mendeklarasikan variabel. Ini variabelnya ada golongan ya. Gaji pokoknya. Terus ada lembur sama juga. Ini aku juga dalam bentuk flowchart. Flowchart itu bentuknya hampir sama dengan pseudocode, bedanya hanya dia digambarkan dalam bentuk ini, simbol-simbol. Selalu dimulai dengan mulai. Ini flowchartnya dibuat dengan while online. Untuk memulainya kita menggunakan simbol ini. Atau ini biasanya ini bisa dibuat lebih panjang. Ini adalah simbol untuk memulai. Selanjutnya setelah dimulai akan dideklarasikan variabel. Variabelnya tadi ada 5. Untuk mendeklarasikan variabel menggunakan simbol hexagon. Golongan untuk memasukkan input golongan, jam untuk memasukkan ke lembur. Ini nanti untuk gaji pokoknya yang dari golongan tertentu. Lalu lembur ini untuk mengisi berapa lembur yang didapatkan setelah dikali dengan gapok, dan totalnya sebagai hasil akhir. Setelah dideklarasikan, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah memasukkan input. Inputnya menggunakan ini memangka tersebut. Objek pinjam. Sini menginput golongan dan jam lembur. Setelah diinput, lalu kita akan menentukan dia itu masuk golongan mana dengan if. Untuk menentukan masuk golongan apa, gaji pokoknya berapa, digunakan if. If ini menggunakan bentuk elemen. Dengan conditional sentence di sini. Conditionalnya karena tadi golongan A, kalau golongannya sama dengan A, jadi ada 3 golongan ya, berarti kita akan buat juga conditional sentence. Ada 3 golongan A, B, dan C. Nanti untuk golongan A ini jika true, ini diberikan dulu dari start variable input, lalu jika true, ini akan jadi suatu proses, yaitu memasukkan nilai ke gapoknya. Gapoknya itu jadinya 5 juta.
ini tidak true. Dan jika false, maka dia akan melanjutkan ke conditional sentence berikutnya. Begitu pula yang ini. Jika di golongan C ini nanti dia bukan golongan C juga, bukan golongan A, B, atau C, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan output. Nah, karena output dan input itu bentuknya adalah ini, jejak genjang. Kita akan melakukan jejak genjang. Print golongan invalid. Nah, nanti dari sini akan kita kembalikan ke input golongan lagi. Kembali sesuaikan. Ini jika sudah true, maka kita akan melanjutkan ke penentuan jam lemburnya itu berapa lama. Sebelum melanjutkan untuk menentukan jam lembur, ini kita berikan keterangan dulu ya. If true, then dia jadinya sini, makanya kita ganti true. Ada juga if false. Kita salah. Ini kita letakkan di sini. False prediction di sini. Selanjutnya ini setelah semuanya setelah menentukan gapoknya, kita akan mencatat gapoknya ada berapa. Print gaji pokok, terus yes. Nanti kesemuanya ini masing-masing ini dihubungkan sama ini. Ya. Setelah di print gaji pokoknya, maka kita akan melakukan pengulangan lagi if ini untuk menentukan jam lembur. Karena if, maka kita gunakan diamond. If jamnya sama dengan 1, maka segmennya adalah lembur. Lembur ini untuk variabel lemburnya gaji pokok gapok dikali dengan 30% nya. 30% kita buat menjadi bentuk desimal 0,30. Ini nanti kita akan mendapatkan gaji lembur sama dengan yang lainnya ya. Ini untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Oh ya, ini else ya, ini kita ganti dulu ini. Selanjutnya kita hubungkan lagi seperti tadi sebelumnya. If 1 jam
screw jadi kita ambil ke sini dan mendapatkan box stick. Nah, ini else-nya ini nanti akan kita gunakan lagi kalau salah. Ini harusnya ini else-nya nih. Else-nya itu langsung kan karena 5 jam lebih ya. Jadi else-nya adalah ini berhenti sampai di sini. Kalau lebih dari 5 jam maka dia langsung seperti ini. Oke, nanti dari sini kita akan membuat keluar berapa banyak sih total gajinya. Tapi kita print dulu ini lemburnya itu berapa. Semuanya belum ada ini. Kita print ini, kita akan langsung menjumlahkan untuk total penghasilannya. Total penghasilan itu karena dia berupa proses, maka kita simpan ini. Dengan variabel total dengan pokok tambah lembur. Outputnya menggunakan sensor kencang print penghasilan tambah total. Ini sudah selesai, tinggal dikasih ini. Berikut hasil jadinya untuk belum, kita harus memberikan finish dulu. Selesai ditandai dengan finish. Nah, ini untuk hasil jadinya. Kita samakan dulu bentuknya dengan sekarang. Ini sudah selesai. Untuk algoritma ada kasus yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih.